Apa itu akhlak? Akhlak itu kata Imam Ghazali adalah respon spontan. Respon spontan. Iya. Gimana tuh Pak? Karena ketika baca, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat kelas semua. Balik lagi di sini bareng Dian. Kita akan lanjutin nih ngobrol-ngobrol bermanfaat, tidak lain tidak bukan bersama Bapak Yunus lagi. Setelah sebelumnya kita sudah ngebahas banyak hal juga ya terkait pendidikan dalam Islam. Nah, kesempatan kali ini kita bakalan lebih menggali secara khusus pendidikan di Darut Tauhid. Secara teman-teman juga pasti sudah tahu lah ya, bagaimana Darut Tauhid ini kiprahnya di Indonesia. Jadi salah satu pionir dalam pendidikan Islam di Indonesia juga dengan berbagai program, bukan hanya formal tapi juga non formal. Nah, kali ini kita bakal ngegali juga lebih jauh dari mulai sejarahnya, Darut Tauhid gitu dan lain-lain bersama Bapak Yunus. Oke, lanjut lagi ya Pak? Ya. Nah, boleh diceritain sedikit gak Pak? Mungkin Bapak juga jadi salah satu kalau bisa dibilang sahabatnya AA gitu. Kalau di jajaran Rasul kan banyak sahabat gitu. Kalau Rasul AA itu, nah, Bapak Yunus, Pak Gatot dan lain itu bisa dibilang sahabatnya lah. Salah satu murid generasi pertama. Nah, boleh diceritain nggak Bapak dulu itu gimana sih ceritanya sampai kepikiran untuk mewujudkan satu lembaga yang berfokus pada pendidikan akhlak dan tauhid masyarakat? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dulu Darut Tauhid dimulai dirintisnya 87 ya, 1987 ya. Terus tahun 90 baru mantep ya. Kalau dulu mah masih halako ya, terus pengajian kecil yang masih di rumah beliau, KPAD rumah orang tua beliau ya. Setelah itu semakin banyak yang mengaji ya dengan beliau. Tahun 1990 pindah ke sini ke Karawang ini dengan mengontrak. Nah, dulu Darut Tauhid dikenal dengan bengkel akhlak. Bengkel akhlak. Ya, bengkel akhlak. Nggak tahu itu. Kayak kalau motor kan masuk bengkel jadi bagus ya Pak. Ya. Kira-kira. Nggak tahu bagaimana jadi ada nama itu, tapi memang kita sangat konsentrasi ya pada kebaikan generasi muda ya. Kualitas generasi muda sebagai penerus bangsa, penerus agama ini ya. Nah, memang dulu dengan pengajian-pengajian agim dikenal dengan pada bagaimana meraih generasi-generasi muda ini untuk bersama-sama memperbaiki akhlaknya. Nah, lambat laun dengan demikian, karena banyaknya generasi muda yang kesini ya, tahun 91, nah 92 itu mulai saya sebagai panitia pertama, angkatan pertama ya, mulai jadi panitia itu angkatan pertama Sambat Darut Tauhid ya, pesantren kilat Darut Tauhid. Itu khusus untuk generasi muda waktu itu ya, masih anak SMA, SMP udah paling ini ya. Dan juga ada mahasiswa, tapi mahasiswa ada kita klasifikasikan sendiri nanti. Tapi waktu itu memang generasi muda. Ininya juga namanya pesantren kilat akhlak plus gitu ya. Jadi punya pesantren kilat ini punya titik tekannya ke sana gitu ya. Makanya dikenalnya bengkel akhlak ya. Ya, yang merasa perlu diperbaiki datang ke sini ya. Alhamdulillah. Itu awal mulanya tahun 92. Saya takdir Allah gabung di Darut Tauhid itu tahun 92 bulan Mei dulu ya saya ini. Nah itu bulan Juni pertama kali, Juni apa Juli ya, kalau masuk Juli. Nah itu sambat pertama tuh 300 orang yang ikut pesantren. Zaman itu udah 300 orang. Udah 300 orang, biayanya masih sangat murah waktu itu. Ya awal-awalnya 15.000 itu. Sudah lamanya 1 minggu. 15.000 1 minggu itu lama. Pesantren di sini pokoknya siang malam lah. Panitianya baru 25-an orang gitu. Jadi 1 banding 10 lebih ya, itu ya panitiaannya. Nah, itu angkatan pertama tuh. Terus angkatan kedua naik jadi 500. Naik ke angkatan ketiga 800, angkatan keempat 1.500. Itu kita panitia cuma naik jadi 40 orang sampai Masya Allah, takdirnya itu kalau habis sandat itu kita ada yang tipes ya. Karena memang 24 jam kita ya ininya. Dan semakin banyak peminatnya. Nah terus jadi dimulai dengan pengajian ya di Darut Tauhid. Akhirnya pesantren kilat, kalau sekarang mungkin dikenal dengan pendidikan non formal ya.
Ada gerak khusus kita bikin ya. Terus karena sudah mulai banyak dipisah saja, mahasiswa sendiri, SMA, SMP sendiri ya. Terus lama-lama SD sendiri. Jadi kita dari SD sampai SMA dan mahasiswa terus gitu ya. Nah sampai itu berjalan terus pengajian, akhirnya di sini ada kita menerima santri. Nah santrinya masih santri mahasiswa dulu ya, karena yang kuliah di UP, di Unpad mana ya, mereka nyantri di sini, siangnya kuliah. Nah tahun 2000 itu mulai itu 17 Juli tahun 2000 baru dirintis TK, baru ya TK Darut Tauhid. Nah mulailah di situ kita mulai ngeh gitu ya, karena ternyata masyarakat membutuhkan pendidikan formal. Nah mulailah tahun 2000 itu mendirikan TK. Terus sampai sekian tahunnya, sampai tahun 2009 baru mulai SMK itu kan. SMK, kenapa kok loncat-loncat? Ya sesuai dengan potensi yang ada di kita. Siapa yang datang ke sini backgroundnya SMK, guru SMK, bikin sekolah SMK. Jadi kita memang berbasis potensi yang kita miliki, juga kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat, ya begitu. Nah tahun 2009 tuh SMK, baru dilanjutkan sekian tahun. Harus ada SMA ini, SMA gitu ya. SMP dulu, karena untuk ke SMK kan SMP dulu. SMP dirintis, terus setelah itu kalau yang mau masuk, nggak semua orang mau masuk SMK kan. Akhirnya juga kita bentuklah SMK. Ternyata luar biasa ini animo masyarakat, hingga dipisahlah SMA Putri, SMA Putra, SMK Putri, SMP Putri dan SMP Putra begitu. Terus ya, dulu kita masih pendidikan non formal, khusus gitu. Khusus ngaji, khusus kayak kesini itu ya, khusus ngaji, khusus bahasa Arab, dan yang ingin nyantri begitu. Karena mereka sambil kuliah begitu kan. Sampai kalau nggak salah perguruan tinggi pun. Nah sekarang alhamdulillah sudah lengkap tuh. Sekarang mah lengkap, mulai dari buayan sampai ke menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya kalau saya menyebutnya bukan sampai ke liang lahat, tapi sampai ke surganya Allah. Nah itu ya, kalau hadis Rasul kan tuntut ilmu mulai dari buayan hingga liang lahat ya. Harapannya ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya tujuan husnul khatimah itu. Nah, mulai dari daycare ada di sini. Daycare, terus dilanjutkan playgroup, TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan Sekolah Tinggi Agama Islam. Mudah-mudahan 3 tahun ke depan kita sudah punya institut ya. Amin. Ya. Jadi begitu lengkapnya gitu ya Pak pendidikan di Darut Tauhid. Tapi mungkin sahabat Villa semua juga dan Gian pun sedikit punya keanehan sebenarnya, kenapa sih dulu itu langsung ke pemuda gitu Pak si sasarannya gitu. Kan kita juga tahu dulu mungkin berbeda ya dengan zaman sekarang. Sobat Villa mungkin zaman itu animo masyarakat buat lebih belajar agama Islam juga nggak terlalu banyak seperti sekarang ya. Juga ya kondisi kita tahu lah, sosial politik juga kadang tidak menentu juga saat itu. Nah gimana sih Pak tiba-tiba wah kita harus jadi pemuda nih, bukan yang lain-lain dulu? Yang pertama masih muda waktu itu ya, dulu kita usianya kita 25 tahun ya, 26 ya waktu itu ya, masih muda lah. Memang perhatian terhadap generasi muda ini sangat serius kita ya, karena kita ketika Rasul waktu itu ditanya oleh malaikat ingin menghukum masyarakat di Taif ya, bertanya kepada Rasul, kata malaikat, bagaimana kalau aku balikkan gunung ini untuk menghukum mereka? Jangan, saya berharap generasi mereka nanti akan taat kepada Allah. Nah, jadi dari sana atau jadi kita dakwah kepada generasi muda ini untuk mempersiapkan generasi kita yang akan datang. Dan generasi muda itu ibarat kertas, masih banyak yang kosong gitu ya. Nah, itu kesempatan kita lah untuk mengisi dengan hal-hal yang baik. Karena apa yang kita lakukan hari ini adalah keberhasilan kita ya di masa yang akan datang. Kita sebagai generasi muda di hari ini berlatih, bersungguh-sungguh belajar untuk mempersiapkan
diri kita untuk masa yang akan datang. Hari ini yang kita persiapkan, maka kita akan memetiknya masa yang akan datang dari apa yang kita lakukan hari ini. Kalau hari ini kita bersungguh-sungguh melakukan kebaikan, ilmu-ilmu yang baik, menempa diri, mempersiapkan diri dengan sebaik-baik mungkin, nanti di masa yang akan datang, usia 40, kita sudah jadi sukses. Tapi kalau kita berleha-leha ya, sahabat muda ya, berleha-leha di waktu muda ini, wah, banyak tiktokan, tiktokan yang tidak penting, habis waktunya untuk tiktokan, main game begitu saja ya. Nah, ini kita siap-siap di masa yang akan datang kita agak kesulitan menghadapi tantangan kehidupan. Nah, kalau Rasulullah sudah dipersiapkan ya, mulai usia 6 tahun ketinggalkan udah tertinggal dengan pamannya, terus mengembalakan domba ya, terus diajar berdagang ke luar negeri lagi ya, ke negeri Sam sana sebagai pemimpin, karena filosofinya mengembalakan domba itu nggak gampang ya, harus bisa memimpinnya. Nah, disitulah Rasulullah menempa dirinya, ditempa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita kan sebagai generasi muda ini ya, generasi Gen Z ya. Nah, Gen Z. Nah, udah XYZ ya. Ini harus betul-betul nih menempa dirinya dari sekarang ya, mempersiapkannya, update keilmuan ya. Kalau enggak kita tertinggal. Kita harus bisa mengambil posisi yang terbaik nih ya. Hanya kita konsentrasi generasi muda. Begitu. Betul-betul dari selagi muda ya Pak, semua itu diasah gitu. Dan itu mungkin jadi tadi seperti Bapak Yunus ceritakan, kenapa Darut Tauhid itu sejak awal mengkonsentrasikan dirinya pada pendidikan pemuda. Kalau pemudanya aja tidak terdidik, gitu, tidak terbina dengan baik ya, jangan harap peradaban yang baik itu juga akan muncul. Nah, kembali lagi ke masalah tadi ya, sejarah Darut Tauhid tadi luar biasa Bapak Yunus sudah jelaskan, sampai sekarang menjadi salah satu lembaga pendidikan pionir juga di Indonesia, jadi rujukan banyak lembaga juga yang lain. Nah, tapi kita juga pengen tahu nih, mungkin kalau dia Pak Yunus udah sering ngobrol, tapi soalnya yang di rumah pasti ingin tahu nih, karena banyak sekali hal-hal unik di Darut Tauhid ini, ciri-ciri khasnya kayak misalnya bukan hanya pendidikan dalam artian transfer ilmu seperti banyak dari pendidikan formal biasa, tapi seperti di video sebelumnya Bapak Yunus juga sudah menjelaskan nih kalau tujuan Islam, pendidikan dalam Islam itu lebih luas. Salah satunya adalah pendidikan adab dan akhlak. Kayak misalnya Darut Tauhid apa ya? Ada BRTT, ada ST, bebas komiba dan lain-lain. Nah, hal-hal seperti itu kenapa jadi ciri khas juga nih di DT? Apa yang sebenarnya ingin dibawakan dalam pendidikan di Darut Tauhid itu? Ya, Darut Tauhid bukan hanya transformasi ilmu pengetahuannya, tapi lebih pada pendidikan. Ada bedanya itu ya? Pembelajaran itu mengajarkan dari tidak tahu menjadi tahu, tapi kalau mendidik itu dari tidak terdidik menjadi terdidik. Jadi bagaimana seorang yang terdidik itu ya tentunya punya kepribadian yang insan kamil ya, sopan gitu ya, tertib, teratur ya, rapi, disiplin ya, yang tercermin dalam karakter baku baik dan kuat. Jadi Darut Tauhid lebih pada penekanannya itu pada pendidikan. Kalau dalam bahasa umumnya pendidikan karakter ya. Nah, kalau karakter itu bahasa Islamnya disebutnya akhlak. Apa itu akhlak? Akhlak itu kata Imam Ghazali adalah respon spontan. Respon spontan? Ya. Gimana tuh Pak? Karena ketika baca astagfirullahaladzim. Nah, itulah karakternya. Tapi ketika langsung ketemu keluar kebun binatang, nah itu. Oh iya, itu akhlak ya? Akhlak. Jadi ketika gitu astagfirullahaladzim kan, bukan kucing, meong dan cacing, bukan. Tapi yang keluar pada dirinya istighfar, masya Allah. Ya, misalnya lihat jatuh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, misalnya ya. Keluarnya ayat Quran atau ya, keluarnya zikir, istighfar, bisa amalan-amalan yang lainnya. Inilah akhlak, jadi respon spontan. Jadi bisa dilatih ya Pak? Akhlak bisa dilatih. Nah, kita dalam pendidikan pesantren kilat itu ada dulu namanya
jurit malam. Nah, jurit malam itu ya, itu ditutup matanya itu, malam hari diajak jalan, matanya ditutup, terus ditarik ya. Nah, pokoknya di situ di doktrinnya, dikuatkannya, kalau jatuh astagfirullahaladzim, innalillahi, alhamdulillah, astagfirullah, Allahu Akbar kalau takut, gitu pokoknya. Jadi itu diharapkan nanti jadi pembiasaan ya, karena sesuatu yang sering dilakukan, diucapkan itu menjadi kebiasaan, menjadi pembiasaan. Pembiasaan itulah disebut dengan karakter. Sesuatu kebiasaan yang sudah mendarah daging jadi karakter nantinya. Nah ini ya, jadi pendidikan lebih diutamakan dalam tauhid, dalam karakter baku baik, baiknya itu karakter baik ya, baik dan kuat maksudnya ya. Baiknya jujur, ikhlas, dan tawadu ya. Jujur, ikhlas, tawadu. Terus kuatnya berani, disiplin, dan tangguh. Nah inilah yang diharapkan generasi yang dididik di dalam tauhid menjadi generasi yang memiliki karakter baik dan kuat ini. Sehingga di dalam proses pendidikannya bukan hanya transformasi ilmu, transfer ilmu ya, tapi transfer pengetahuan, tapi mendidik bagaimana dia hidup disiplin ya. Di sini 1 menit dengan 10 menit sama, yaitu telat ya. Misalnya, oh saya telat 10 menit, dikatakan telat. 1 menit juga sama, dikatakan telat. Jadi itu disiplin. Kita juga dilatih di sini bagaimana menjadi peka, peduli, berbuat, berjuang ya. Peka terhadap lingkungan. Setelah ada kepekaan, ada kepedulian. Setelah ada kepedulian, ada perbuatan ya. Orang itu akan melakukan sesuatu karena dia ada kepekaan hatinya untuk melakukan yang terbaik. Terus ada menimbulkan kepeduliannya untuk melakukan yang terbaik dan melakukannya karena dia terdorong oleh keinginan untuk melakukan yang terbaik. Jadi ada kesatu paduan pendidikan itu juga perbuatan juga ya. Betul. Jadi kita ya begitu dilatih ya dengan konsep rapi kita ya. BRTT, bersih, rapi, tertib, teratur, bagaimana di lingkungan kita ini bersih. Kita sering dengar jargon ya, an-nazafatul minal iman ya, kebersihan itu sebagian daripada iman. Tapi tidak jarang kita datang ke pesantren ya, WC-nya itu bisa diketahui 100 meter. Caranya Pak? Sudah tanpa dilihat. Tutup mata, cukup diendus dengan hidung. Nah ini kebersihan daripada sebagian daripada iman. Nah kalau kita hanya hafal dengan jargonnya, dengan hadisnya ya tidak ada dilatih untuk bersih, bersih, rapi, tertib, teratur ya repot ya. Kita bilang kebersihan daripada sebagian daripada iman, tapi sekeliling kita kotor, berantakan. Wah ini orang bilang itu mah cuma ngomong doang gitu ya. Kita butuh, umat itu butuh bukti, bukan butuh janji ya gitu. Nah diharapkan begitu ya, dengan BRTT, TSP, PAHAN, membuang sampah sembarangan. Ini karakter santri dan tauhid ya. Semua orang harus menahan untuk membuang sampah sembarangan. Terus simpan pada sampah pada tempatnya. Jadi bukan buang ya, tapi simpan sampah pada tempatnya, yaitu tempat sampah. Ya itu ya. Terus pungut sampah, insya Allah jadi sedekah. Ini yang harus terpatri di pendidikan santri dan tauhid dan jargon-jargon lainnya ya. Insya Allah. Wah, banyak sekali ya udah kita obrolin sama Pak Yunus. Gak terasa nih teman-teman sobat Villa semua, di ngobrol manfaat ini kita udah banyak banget bahas ya dari Bapak Yunus. Dari mulai video yang sebelumnya kita udah bahas bagaimana pendidikan Islam, lalu ditarik ke lebih jauh nih bagaimana pendidikan di Darut Tauhid dengan ciri-ciri khasnya masing-masing. Nah, insya Allah
saya Gian di Ngobrol Manfaat ini akan kembali lagi berbincang-bincang dengan Pak Yunus dan juga para pimpinan Darut Tauhid yang lain dan ustaz-ustaz kita, guru-guru kita semua. Tapi untuk sementara nih, untuk episode kali ini kita cukupkan ya. Bapak Yunus, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, bagi sobat Villa semua yang ada di rumah. Jangan lupa juga untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, mencuci tangan, apalagi memakai masker dan itu lagi menjaga jarak. Lalu ada juga protokol sedekah. Jangan lupa juga protokol iman. Tadi iman. Protokol sedekah ya Pak. Protokol sedekah, protokol doa, dan protokol istighfar, zikir. Dan kita semua diberikan kesehatan selalu di masa pandemi ini dan mudah-mudahan Allah segera angkat ya Pak. Pandemi ini udah bosan kita semuanya ngapa-ngapain online gitu. Yang belajar para santri Darut Tauhid di rumah pun pasti sangat rindu untuk kembali ke Darut Tauhid. Sekian yang bisa kami sampaikan buat teman-teman. Sekali lagi semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di Ngobrol Bermanfaat Ngobat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.